yang tangguh dan relevan. Tema ini sengaja digagas oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia oleh karena kenyataan di tengah-tengah perubahan zaman ini gereja banyak mengalami masalah. Gereja diperhadapkan dengan berbagai macam masalah yang dialami oleh gereja itu sendiri, entah itu pelayan, entah itu umat, entah itu lembaga. Dan oleh sebab itu gereja-gereja berupaya untuk memperkuat diri mereka sendiri sambil mengabaikan berbagai macam persoalan yang terjadi di tengah-tengah persekutuan bersama. Dan karena itu tema ini lalu dikerjakan. Kita bersyukur bahwa gereja-gereja Protestan Maluku walaupun diperhadapkan dengan sejumlah masalah yang besar, tetapi gereja tetap berdiri teguh, gereja tetap tangguh di tengah perubahan zaman yang dihadapi. Dan karena itu sampai detik ini, gereja Protestan Maluku akan semangat beberapa kota, tidak kota-kota atau tidak hancur, tetapi terus berbaju membangun persekutuan kesatuan yang utuh. Sebab upaya gereja untuk membangun persekutuan yang utuh sebagai satu tubuh Kristus dilandasi dan didasarkan di dalam kuasa Allah dan di dalam kesaksian firman Allah itu sendiri. Karena itu gereja bagian jemaat ini masih terus membangun dan terus memperkuat persekutuan kita sebagai satu tubuh Kristus. Bapak Ibu masih tahu soal sejarah jemaat ini. Jemaat ini pernah mengalami suatu masalah yang cukup rumit. Ketika semua orang keluar dari gereja pada saat peribadatan dilaksanakan, dan karena pola yang telah dibawa berbicara menaruh batu-batu untuk memuliakan Tuhan. Masih pada gereja. Oleh sebab itu, maka sebagai orang-orang yang percaya, sebagai warga gereja, kita harus bersyukur dan berterima kasih. Karena dalam pertumbuhan pelayanan, Injil yang telah diterima oleh para leluhur kita bertumbuh berkembang sampai dengan saat ini. Karena itu gereja tetap akan menjadi tubuh Kristus yang utuh dan sempurna, baik di hari kemarin, hari ini, dan juga hari depan. Di dalam sebuah percakapan yang kokoh, di dalam sebuah pengharapan yang pasti, di dalam sebuah pengharapan yang hidup, Yesus Kristus, batu penjuru kehidupan kita. Yesus Kristus, dasar dan bangunan yang kokoh, yang utuh. Karena itu, setiap tantangan cobaan yang dihadapi oleh gereja di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, gereja mampu untuk keluar dari berbagai persoalan, berbagai tantangan, dan bercoba
di jalan Kristus yang Kristus sendiri kehendaki bagi gereja. Sebab itu di saat ini kita tetap percaya di dalam pengharapan bahwa gereja bahkan umatnya tetap hidup di tengah perubahan sama yang terjadi, di tengah kemelut hidup, di tengah kesulitan hidup yang dihadapi oleh gereja dan umatnya. Kita percaya di dalam pengharapan bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus pasti akan memberikan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih layak, kehidupan yang penuh sejahtera kepada kita semua. Maka kita tetap menikmati kehidupan ini dengan penuh sukacita. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam sebuah pengakuan, di dalam sebuah pengakuan yang ia nyatakan kepada orang-orang percaya di Efesus, bahwa Yesus Kristus telah memberikan dia, telah mengangkat dia, telah melakukan pembaharuan dalam kehidupan ketika ia berganti di tubuh dan ini pengalaman yang diwariskan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang percaya di Efesus, bahwa karena kasih Allah, karena kebaikan Allah, karena anugerah dan berkat Allah, ia mengalami pemulihan, ia mengalami pembaharuan di dalam perjalanan kehidupannya. Ia yang tadinya seorang penjahat diubah menjadi seorang yang memberitakan kerajaan Allah, dipakai oleh Allah untuk bersaksi tentang kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dan kesaksian terus berlanjut sampai dengan saat ini. Dan keluar daripada hasil pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, jemaat di Efesus juga mengalami pembaharuan. Mereka mengalami pembaharuan oleh karena mereka percaya, mereka bersadar, mereka meyakini dan memahami serta mengerti kehendak kuasa cara Allah bekerja di dalam kehidupan mereka, cara Allah mengasihi mereka, cara Allah menyampaikan kebaikan Allah kepada mereka. Dan oleh sebab itu, umat percaya, orang percaya di Efesus tidak pernah akan goyah, tidak pernah akan lari dari pengakuan mereka, tidak pernah akan lari dari kepercayaan mereka kepada Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Allah sebagai kehidupan, Allah yang memberi kepada mereka, Allah yang memberi kepada mereka berbagai macam keberhasilan, Allah yang memberi kepada mereka berbagai macam berkat yang mereka peroleh, dan itu terbentuk di dalam iman mereka bahwa hanya Allah satu-satunya sumber kehidupan, hanya Allah satu-satunya yang berkuasa di dalam seluruh kualitas kehidupan mereka di tengah dinamika yang mereka alami dan rasakan. Karena itu mereka menyatakan itu di dalam sebuah pengakuan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Panggilan melayani bukan sesuatu hal yang mudah. Panggilan untuk menjadikan gereja sebagai tubuh Kristus yang utuh, yang relevan di tengah-tengah persekutuan bersama, di tengah-tengah perkembangan zaman dengan berbagai macam tawaran, bukan sebuah hal yang mudah.
tapi membutuhkan ketekunan iman, membutuhkan ketangguhan iman, membutuhkan kepasrahan dan kerendahan hati kepada Allah kita Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus mengingatkan mereka untuk terus membangun komunikasi dengan Allah. Rasul Paulus mengingatkan mereka untuk terus bersandar diri dan percaya kepada Allah. Dan itu dilakukan dari waktu ke waktu. Dan bukti daripada pemberitaan pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, jemaat di Efesus mengalami pertumbuhan iman. Jemaat di Efesus mengalami peningkatan kesadaran akan kuasa Allah. Karena itu, Paulus memberi apresiasi kepada orang percaya di Efesus. Apresiasi yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tetap ia berdoa meminta kepada Allah sebagai sang pengurus agar umatnya tetap diberkati oleh Tuhan. Itu apresiasi yang dilakukan oleh Paulus. Dan tidak ada yang lain yang dia lakukan. Hanya berdoa dan terus berdoa supaya orang-orang Efesus, orang-orang percaya di Efesus mengalami pemulihan di dalam kelimpahan dan kekayaan yang mereka alami dan rasakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka, sehingga kesulitan apapun yang mereka hadapi, tantangan apapun yang mereka alami, mereka tetap percaya bahwa di dalam kuasa Allah ada jalan keluar yang mereka terpunya rasakan. Itu yang dilakukan oleh Paulus dan jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Paulus mengingatkan mereka selanjutnya untuk tetap menjaga hati mereka, menjaga mata hati mereka terhadap keyakinan iman, terhadap kepercayaan mereka, supaya jangan mereka bimbang dan ragu. Karena mata hati itulah yang membuat segala sesuatu bisa berjalan dengan baik. Karena itu ada dua simbol yang digunakan oleh Rasul Paulus dengan mempergunakan organ tubuh. Pertama mata dan yang kedua hati. Mata dan hati ini pusat dari segala kebaikan dan kejahatan. Pasti kalau Ibu tahu mata kalau saya fungsikan agak secara baik untuk melihat betapa besar kebaikan Tuhan yang kita alami dan kita rasakan dan tidak membawanya di dalam sebuah pengucapan syukur, maka mata ini akan menjadi buta. Mata yang melihat kebaikan Tuhan tapi selalu bersungguh-sungguh, mata itu tidak akan berfungsi dan bersungguh. Mata yang diberikan Tuhan Allah kepada kita mesti digunakan secara baik, dimanfaatkan dengan melihat hal yang baik. Itu saya mau bilang panjang dalam pakai mata untuk kebaikan hidup, yang pakai mata untuk menghancurkan kehidupan saudara-saudara kita semua. Kadang-kadang mata itu diusah banyak hal. Dengan ada mata merah, ada mata buruk, ada mata kurang, dan juga ada mata yang suka mencari kemudian dan sebagainya. Pakai mata sesuai dengan fungsi yang Allah berikan kepada kita semua. Karena kalau kita pakai mata dengan tiga fungsi yang tadi kita bilang, cara kalau kehidupan kita.
jauh lebih penting daripada mengadakan hati untuk merancang kejahatan di dalam kehidupan kita dan Tuhan. Mata dan hati akan menjadi terang ketika kita menggunakannya cara baik. Karena itu Rasul Paulus tekankan dan mengingatkan orang-orang percaya di Efesus untuk menjaga mata hati mereka yang menuju kepada terang, semboleh menuju kepada terang. Bapak Ibu, hari ini kita akan melatih panitia persidangan jemaat, panitia renovasi pembersihan Paskori 3, panitia hari besar Jawi, dan juga di verifikasi. Kosana pada Tuhan di saat ini. Karena itu di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab saudara-saudara, saling mendoakan satu terhadap yang lain itu. Karena Paulus di dalam pelayanannya, pusat perhatian yang lebih besar adalah mendoakan jemaat-jemaat yang ia layani supaya mereka semua diberi kasih karunia dan berkat Tuhan. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab yang Bapak Ibu nanti menerima adalah wujud daripada respons saudara-saudara atas kasih karunia Allah yang Allah berikan kepada Bapak Ibu semua. Di dalam pengharapan Bapak Ibu tetap akan diberkati oleh Tuhan. Karena setiap orang yang bekerja di dalam pekerjaan, jerih payah saudara-saudara tidak akan pernah berubah. Dan yang ketiga, di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab saudara-saudara, perlihatkan kuasa Allah kepada banyak orang. Karena Bapak Ibu telah menerima kuasa Allah, maka buktikan kuasa Allah itu kepada semua orang melalui kerja Bapak Ibu Kita percaya bahwa dengan memperlihatkan dan dengan bersandar kepada kuasa Allah, maka segala yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu pasti ada jalan keluar bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Tadi malam kita bilang kerja bukan untuk kita diakui atau tidak diberi ujian. Kerja untuk Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dimuliakan. Hanya itu saja yang diminta oleh gereja, yang diminta oleh Tuhan. Kerja supaya Tuhan dimuliakan. Ketika Tuhan dimuliakan, beda percaya. Semua orang juga akan muliakan Tuhan karena kerja Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin.
mengasihi, mengajarkan untuk terus mengasihi dan mewujudkan kesatuan di dalam keberagaman. Kiranya Yesus Kristus Sang Juru Selamat menginspirasi melalui jalan salibnya untuk setiap berkarya di dunia. Ia selalu berubah. Kiranya Roh Kudus Sang Penolong membimbingmu untuk mengerjakan karya misi Allah, mewujudkan keadilan dan perdamaian bagi seluruh ciptaan. Allah Trinitas Maha Mulia, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang adalah Ibu dari semua ciptaan, memberkati dan menyertaimu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita dibuka Indonesia 360